Dan film kedua berjudul Living in Rope, karya dari Fuad Hilmi Hirnanda, berceritakan tentang banjir rob yang dapat mempengaruhi kehidupan warga yang terdampak, sehingga dampak banjir akibat pasang air laut atau rob telah merubah fisik lingkungan dan memberikan tekanan terhadap masyarakat, bangunan, dan infrastruktur permukiman yang ada di kawasan tersebut. Masyarakat Pekalongan merespon bagaimana keluh kesah mereka hidup di daerah banjir dan bagaimana cara mereka beradaptasi dengan keadaan lingkungan banjir. Dan tentunya dua sinopsis dari kedua film ini bertepatan dengan tema dari Kelola Art Fest 6, yaitu Agora in Dystopia, yang secara singkat saya akan bacakan kembali, di mana Agora in Dystopia diinisiasi sebagai upaya memberi ruang untuk menggali dan berbagi menceritakan hidup, baik dalam kemasyarakatan maupun secara pribadi, menguraikan pertentangan dengan dunia luar, dengan diri sendiri, hingga yang paling dalam dan bersifat spiritual tak tersentuh. Perasaan dan pemikiran yang diutarakan dan diproyeksikan agar tak lagi menjadi manusia yang bebal. Oleh karenanya, Agora in Dystopia akan menjadi ruang bertemunya berbagai karya yang menceritakan manusia tidak sekedar hidup dalam konstruksi, karena manusia ada dan memiliki substansi. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada sesi diskusi, dan kali ini sesi diskusinya berlangsung secara hybrid dan akan ada filmmaker yang hadir secara offline bersama kita dan juga hadir secara online nantinya. Dan mungkin teman-teman panitia kita di sini ya, atau majuin kursinya. Aku majuin dulu ya. Maaf ya teman-teman. Oke, telah hadir bersama kita filmmaker dari Kisah dari Barat, yaitu Mas Anggit Nugroho. Berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Anggit, dipersilakan Mas. Di sini aja, oke. Saya yang di sini ya. Dan, boleh langsung duduk Mas Anggit. Dan telah hadir bersama kita juga secara online, filmmaker dari Living in Rope, Mas Fuad Hilmi Hirnanda. Apakah sudah terhubung? Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke. Oke, sembari menunggu teman-teman panitia menyiapkan teknis, mungkin aku ingatkan kembali ya kepada teman-teman, nanti kita akan melakukan sesi diskusi. Jadi teman-teman secara bebas feel free bisa bertanya, baik itu dari film dari Mas Anggit atau nanti juga film Mas Buat, bisa bertanya tentang apapun, baik itu yang berhubungan dengan tema Kelola Art Fest bisa, ataupun secara teknis film. Mungkin tadi teman-teman menonton filmnya Mas Anggit, mungkin kok goyang-goyang terus gambarnya dan lain-lain, itu bisa banget ditanya. Oke, kita sudah terhubung dengan Mas Fuad Hilmi Hirnanda. Halo Mas Fuad. Ya, halo, selamat siang teman-teman. Terima kasih udah menonton film kami, film Living in Rock, film dokumenter tentang banjirop di Pekalongan. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, tadi Mas Fuad juga udah sedikit kasih bridgingan ya. Mungkin aku mempersilahkan Mas Fuad dulu, mungkin bisa memperkenalkan ke teman-teman yang hadir di tempat, Mas Fuad di film Living in Rope sebagai apa, dan mungkin bisa menceritakan sedikit pandangan Mas Fuad dari film Living in Rope ini. Dipersilakan. Ya, saya Fuad Ilmi Randa sebagai sutradara di film ini. Kenapa akhirnya kita ingin mengangkat film ini? Karena saya berlatar belakang orang berasalkan dari Pekalongan, asli daerah Pekalongan, dan waktu itu saya bersama teman-teman berangkat untuk mengangkat isu tentang banjir yang telah sekian lama kita hadapi, dan sampai sekarang pun belum terselesaikan masalah banjirop ini di Pekalongan. Kemudian saya bersama Aca, dia produser, dan beberapa teman kami yang emang waktu itu sedang mendapatkan tugas kuliah dokumenter di semester 3, akhirnya kita berencana untuk riset dan datang ke Pekalongan untuk melihat secara langsung kondisi dan apa sih hal-hal yang bisa kita angkat dan
kita bahas di film ini. Kemudian akhirnya tercetus bahwa memang kita harus mengambil sudut pandang masyarakat karena yang paling dekat dengan permasalahan ini adalah permasalahan banjirop ini ya masyarakat dari Pekalongan. Makanya kita bareng-bareng dengan yang lain memutuskan untuk mengambil perspektif masyarakat dalam menghadapi banjirop di saat tahun 2017 waktu itu. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Fuad, dan itu dia tadi sedikit perkenalan tentang filmmaker dari Living in Rob, dan sekarang kita ke filmmaker Kisah dari Barat. Dipersilakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kelola Art Fest yang telah memberikan ruang kepada film-film kami untuk bertemu dengan penontonnya. Film Kabar dari Barat ini menceritakan sebenarnya secara personal di lingkungan masyarakat saya. Ada satu keluarga yang emang kisahnya seperti ini. Ada satu bapak dan anaknya yang ditinggal oleh istrinya. Nah, berangkat dari sana dan kebetulan saya ada kedekatan emosional dengan orang itu, makanya saya ingin membuat film tentang mereka gitu. Selain karena tuntutan akademik tentu saja, karena saya harus membuat film untuk lulus. Oke, gitu. Sebelumnya konfirmasi lagi ya Mas. Berarti ini dengan Mas siapa Anggit. tadi? Mas Anggit. Ya. Udah benar. Oke, saya pikir tadi saya salah ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi diskusi. Teman-teman audiens yang udah hadir di tempat ini dipersilakan untuk angkat tangan untuk memberikan pertanyaan baik ke Mas Anggit ataupun ke Mas Fuad. Dipersilakan. Oke, sebentar ya. Aku Tata dari TKS Angkatan 21 ingin tanya sama Mas Anggit. Tadi kan filmnya itu kayaknya banyak pakai one shoot ya kan? Kenapa memilih teknik one shoot gitu? Kan berat ya, one shoot itu kayak berat di talent gitu loh, harus ngapelin gitu. Kenapa memilih one shoot buat filmnya gitu? Keren sih, kayak jarang gitu loh orang Indonesia bisa pakai teknik one shoot gitu. Secara teknis, film sebenarnya ada diskusi antara saya dan penata kamera pada saat itu. Dan karena saat itu referensi kami itu masih kebanyakan film-film itu one shot, dan one shot di film itu kayak menunjukkan bahwa lebih berfokus ke peran, lebih berfokus ke pemain daripada ke teknisnya. Maka saya ambil itu dan saya gabungkan dengan teknik handheld yang gerakannya goyang-goyang. Itu secara teknis emang tidak terlalu enak dilihat ya, tapi secara lebih dari itu dia menunjukkan realitas dari filmnya itu. Jadi kayak mendukung realitas yang ada di filmnya, disampaikan dengan cara one shot dan handheld seperti itu. Itu emang berat di pengadegannya. Jadi emang sebelum kita produksi, emang latihan dengan talent itu sangat intens dan bahkan diulang beberapa kali. Emang cuma dari satu shot itu. Kayak gitu. Mungkin sudah terjawab dan jelas ya Mbak ya. Ini kayaknya biar enak, mungkin kita berdua bisa tukeran mic aja ya Mas Anggit ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Maaf ya teman-teman. Terima kasih. Ini saya maju dikit ya. Nah, ya betul sekali. Oke teman-teman, tadi udah ada pertanyaan terkait film Kabar dari Barat. Masih dibuka lagi sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ke film Kabar dari Barat juga bisa, atau film Living in Rob bisa, dipersilakan. Ayo, yang mau langsung angkat tangan. Belum ada yang bertanya? Oke, kalau belum ada, aku dulu ingin bertanya ke Mas Fuad. Jadi Mas Fuad, Living in Rob. Saya sempat iseng ya nyari tadi tentang Rob, dan ini salah satu fun fact juga. Aku konfirmasi dulu ke Mas Fuad, ini film dibuat di tahun 2017 ya Mas ya? Iya, betul. 2017. Betul. Nah, lucunya saya tadi iseng cari di Google daerah Pekalongan Rob, dan itu berita yang muncul
tanggal 15 November 2021 kejadian itu masih terjadi di Pekalongan. Nah, ini aku pengen tahu respon dari Mas Fuad juga sebagai filmmaker yang mengangkat isu rob ini di daerah Pekalongan. Apakah akhirnya tujuan Mas Fuad mengangkat isu ini benar-benar tersampaikan gitu? Karena telah terbukti dari 2017 bahkan sampai di tahun ini total mungkin sekitar 4 tahun itu isu ini masih terus terjadi di Pekalongan gitu. Gimana tanggapan dari Mas Fuad? Aku pengen tahu gitu dan teman-teman juga mungkin pengen tahu. Dipersilakan. Ya, sebenarnya kita bikin film ini kan tentu pengen ada perubahan di wilayah dan daerah yang kita angkat ya waktu itu, terutama di Pekalongan. Bahkan pesisir-pesisir sekarang di pantai utara banyak daerah yang akhirnya semakin parah, dari daerah Semarang hingga ke barat sampai ke daerah Pemalang dan Tegal. Kemudian ketika saya menanggapi bahwa sampai sekarang akhirnya bisa dikatakan bencana ini belum terselesaikan dengan baik karena mungkin aja banyak peranan yang harus kita dorong lagi ya, terutama pemerintah untuk menanggulangi bagaimana akhirnya masyarakat bisa terlepas dari rob di wilayah pesisir pantai utara. Namun kita sebagai filmmaker tentu tidak akan bisa merubah dengan cara cepat ataupun merubah dengan signifikan bagaimana banjir rob akhirnya bisa terselesaikan. Tentu harus ada peran dari pemerintah juga. Dan salah satu karakter Pak Pemiri yang ada di film itu kan akhirnya dia bisa apa yang dia katakan tuh benar akan terjadi di tahun ini, bahkan setelah 4 tahun lamanya gitu. Ketika mereka semuanya di tahun 2017 hanya bisa menanggulangi dengan meninggikan rumah, sampai sekarang pun masih terjadi. Masyarakat harus menanggulangi dengan meninggikan rumah. Sedangkan waktu itu ada rencana untuk membuat tanggul dari sisi timur hingga sisi barat agar air yang muncul dari laut tidak masuk ke wilayah masyarakat permukiman gitu. Setelah tanggul itu jadi, akhirnya di tahun ini saya dapat kabar juga dari Pak Wairi bahwa tanggul itu jebol. Jadi mungkin pemerintah waktu itu sudah ingin untuk istilahnya ingin membantu masyarakat dengan membuatkan tanggul sebesar dan meninggikan tanggul itu untuk menampung daya air dari laut ke permukiman, namun ya akhirnya tetap jebol juga gitu. Mungkin tetap harus butuh bantuan masyarakat juga dari sisi pemerintah, masyarakat, dan semuanya yang akhirnya melihat kondisi banjir rob sekarang ini. Mungkin Aca bisa nambahin. Berarti apa yang disampaikan Mas Fuad di tahun 2017 masih tetap akan menjadi sesuatu isu yang memang harus menjadi concern ataupun hal yang diperhatikan bukan cuma masyarakat Pekalongan tapi siapapun yang menonton film Mas Fuad ini pun harus bisa peka akan bahwa isu seperti ini bukan hanya di saat itu juga dan langsung berlalu dan bisa diatasi, tapi bahkan ada isu yang masih tetap bertahan sampai sekarang dan butuh turun tangan entah itu dari pemerintah maupun dari kita gitu ya Mas. Betul, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih buat jawabannya Mas Fuad. Dan aku masih membuka lagi untuk tanya jawab teman-teman yang ada di sini. Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Gak usah malu-malu. Ayo. Gak apa-apa lirik-lirik dulu. Ayo kamu yang nanya, Teman-teman yang di belakang. Ada? Belum ada ya? Sebelumnya aku mau konfirmasi ke teman-teman panitia. Ini kita hadir dengan produser film ya? Dari film dua-duanya. Oh sama ya? Saya baru tahu. Maaf ya. Oke, dengan Mbak, ketutup ya namanya ya. Mbak Aca. Boleh Mbak dipersilakan memperkenalkan diri dulu Mbak. Aduh jadi.
Oh ya, nggak apa-apa Mas. Jadi ini sorry suaraku agak sengau. Jadi sebenarnya dari teman-teman kelola Artfest itu sebelumnya ngubungin aku untuk film Living in Rob. Jadi awalnya saya mewakili Living in Rob, tapi habis itu saya dikabarin sama Mas Anggit kalau film Kabar dari Barat juga masuk. Jadi secara nggak langsung ini barengan 2 film yang saya produserin gitu sih. Mungkin aku langsung nanya deh ke Mbak Aca ya. Aku manggilnya Mbak Aca. Bisa nggak, Mbak? Oke. Oh boleh. Boleh. Oke. Mm. Kebetulan 2 film ini diproduseri oleh Mbak Aca dan 2 film ini merupakan 2 jenis film yang beda ya. Kabar dari Barat, fiksi, dan film Living in Rob, sebuah film dokumenter gitu. Aku pengen dengar pendapat dari Mbak Aca dulu sih. Apakah dari perihal produserial dari 2 film itu ada yang berbeda nggak? Terus film Living in Rob kan di tahun 2017 dan Kabar dari Barat 2020 ya Mas ya? Nah, apakah keduanya tuh ada perbedaan nggak sih Mbak? Aku sedikit bertanya yang intermezzo dulu deh. Gimana dari Mbak Aca? Oke, untuk treatment-nya mungkin beda banget, jelas beda banget. Karena untuk Living in Rob itu salah satu film pertama yang aku produserin untuk tugas kampus, itu dokumenter. Kemudian kalau misalnya di dokumenter sendiri kan kita harus yang bolak-balik riset dulu ke tempatnya, kemudian habis itu naskah itu tuh kadang kita tuh cuma kalau dokumenter tuh bentuk treatment gitu. Akhirnya proses kreatif itu berjalan sekaligus dengan produksi. Kalau di dokumenter seperti itu. Jadi apa ide yang muncul, kemudian kita riset kan, kemudian sekaligus ketika kita turun ke lapangan tuh sembari mencicil. Bahkan mungkin kelihatan banget untuk jangka waktu produksi atau syuting itu kita lebih panjang dokumenter, eee, juga waktunya tuh kadang nggak nentu karena kita harus menyesuaikan timeline kita dengan narasumber, kemudian kita juga harus menyesuaikan dengan kru kita, apakah kita bisa berangkat saat itu juga atau gimana. Kemudian dari segi alat pun kadang kita tuh bisa berangkat dengan alat seadanya, tapi kadang juga kita bisa berangkat dengan alat dari kampus atau gimana, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ketika kita udah selesai syuting itu tuh proses kreatif tidak berhenti di situ untuk dokumenter, kita masih lanjut lagi di proses editing. Bahkan kadang beberapa strukturnya cerita pun masih berubah di akhir film, maksudnya masih berubah ketika proses editing, seperti itu. Mungkin treatment hal seperti itu. Beda kalau fiksi itu, secara timeline dia lebih tertata, karena, kita tahu ketika naskah itu sudah jadi, kemudian naskah itu meskipun ada beberapa kali revisi, kita bisa cek, oh kebutuhan kita di film ini akan seperti apa, kemudian kita butuh waktu berapa lama dalam syuting dan lain hal sebagainya, itu tuh udah bisa kita bayangkan dari naskah di awal gitu. Kemudian proses editing pun mungkin masih akan ada perubahan, tapi tidak sebanyak dokumenter, seperti itu sih. Mungkin itu garis besarnya. Jadi kayak secara timeline, yang paling kelihatan banget secara timeline produksi, fiksi lebih tertata ketimbang dokumenter sih, gitu. Tapi dokumenter menyenangkan, karena kita selalu ketemu dengan banyak orang, gitu. Dan sekali lagi aku kasih ke teman-teman nih, karena kita akhirnya nambah, ada Mbak Aca juga, jadi bisa secara produserial bisa, secara filmmakernya juga bisa. Ada yang ingin bertanya? Oke, dari Mas RTV, silakan Mas. Mungkin bisa maju Mas, kameranya kan di situ ya. Bisa maju di sini gitu. Selamat siang, Mas. Aku ingin bertanya ke Kabar dari Barat. Apakah pengambilan gambar yang handheld ini sudah dirancang pada saat naskah dibuat atau
Jadi kayak udah direncanain sebelumnya aku mau ngambil pengambilan gambar seperti ini, terus naskahnya begini gitu. Atau pada saat semua udah jadi, pas lagi breakdown baru ada keputusan untuk pengambilan gambar yang handheld. Itu sih Mas. Terima kasih. Oke, ini terkait proses kreatif dalam film Kabar dari Barat ya. Seperti untuk proses kreatif di film Kabar dari Barat, awalnya kita emang dari naskah dulu. Setelah naskah jadi, baru saya dengan penata kamera diskusi. Kayak ini enaknya bakalan dibuat seperti apa secara teknik pengambilan gambar. Nah, dan pada saat itu referensi saya ke penata kameranya film tahun 2018 kalau nggak salah. Judulnya City, film dari Edi Cahyono. Nah, saya memberikan referensi itu. Terus kebetulan dari penata kameranya Mas Bagas kayak menambahkan ide kalau ternyata di handheld nanti aku bisa berkreasi di angle kameranya, aku bisa berkreasi di moving kameranya. Jadi seperti itu proses kreatifnya. Akhirnya ada beberapa diskusi dari kita dan akhirnya jadinya seperti ini. Lebih ke arah film, naskahnya jadi, aku memberikan referensi, dari dia memberikan masukan, dan akhirnya di breakdown seperti yang kita saksikan bersama-sama kayak gitu. Gitu. Pindah lagi deh. Oke, sudah terjawab Mas? Yang tadi bertanya? Terjawab ya? Oke, terima kasih. Dan kita langsung aja pertanyaan selanjutnya ke teman-teman. Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Mbak. Halo, saya Safa. Saya mau tanya ke tim film Living in Rope. Jadi sebelum proses produksi itu kan pasti ada proses riset. Dan Mas Fuad juga tadi udah sampaikan bahwa Mas Fuad berasal dari Pekalongan. Nah, dari bisa dibilang data yang dihimpun dari pas proses riset dan kejadian di lapangan itu yang emang sesungguhnya terjadi di Pekalongan, apakah ada perbedaan yang memang terpublikasikan dan enggak, gitu sih yang mau aku tanyain. Oke, Mas Fuad dipersilakan untuk menjawab. Maksudnya tuh terpublikasikan di film atau enggak gitu ya? Akhirnya kita masukin atau enggak gitu ya? Sebelumnya tuh kan pasti ada gambaran ya tentang kejadian banjir rob ini di Pekalongan. Ya. Pas akhirnya Mas Fuad dan Mbak Aca ini ke Pekalongan untuk melihat kondisi aslinya nih, apakah ada perbedaan yang signifikan antara yang emang udah didengar-dengar sebelumnya gitu, dan data-data yang emang terpublikasikan oleh media misalnya? Oh, oke. Sebelumnya kan kita emang belum pernah, walaupun aku asli Pekalongan, cuman secara daerah dari pesisir itu sangat jauh gitu. Karena sebenarnya aku juga tinggal di daerah kabupaten yang jaraknya cukup jauh, 30 menit untuk menuju ke arah pesisir. Jadi kita juga baru pertama kali lihat waktu itu ketika kita riset. Dan pas kita lihat, kita justru menemukan hal-hal baru yang sebelumnya di media ataupun di berita kita kan sempat riset secara internet, dari basis dari internet dan basis dari beberapa penulis yang pernah menulis tentang banjir rob gitu. Dan justru tahun 2017 emang tahun yang cukup parah waktu itu untuk banjir rob, dan akhirnya kita menemukan hal-hal baru bahwa ada kuburan yang akhirnya sampai sekarang tergenang gitu. Orang-orang juga ketika emang mau misal ada keluarga yang baru meninggal, terus mereka untuk menguburkan di kuburan tersebut harus menyewa sebuah pompa sedot untuk menyedot air dulu dari liang lahatnya gitu. Cuman waktu itu emang kita nggak mendapatkan footage itu karena memang di saat kita riset dan
produksi film ini kita tidak menemukan ada orang yang meninggal saat itu gitu. Cuman emang ketika kita datang dan menanyakan perihal ini, semua masyarakat memang menjawab seperti itu. Ketika ada orang meninggal, pasti salah satu dari pihak yang ditinggalkan harus menyewa sebuah pompa air untuk menyedot air dari liang lahat tersebut, gitu sih. Terus hal ini yang akhirnya kita sama teman-teman ingin berniat mencari footage lebih banyak lagi untuk menunjukkan ke masyarakat luas bahwa memang banjirop itu sekarang separah itu gitu. Bahkan memang beberapa aku sempat tahun ini sempat datang ke wilayah banjirop ini, memang sekarang memang jalan itu emang lebih tinggi daripada rumah, karena memang pemerintah mungkin membantu masyarakat dengan cara agar masyarakat bisa tetap akses ke rumah dan keluar rumah gitu, keluar pemukiman. Makanya mungkin dengan dibantu jalan ditinggikan, masyarakat tetap bisa akses keluar masuk. Cuman memang masih parah sekali saat ini, hingga ya belum tahu lagi aku update bantuan apa yang dari pemerintah bisa tawarkan akhir-akhir ini. Gitu. Oke, apakah sudah terjawab, Mbak? Sudah terjawab. Oke, terima kasih Mas buat jawabannya. Mungkin yang jadi salah satu highlight mungkin yang tentang karena waktu masa pembuatannya nggak nemu orang meninggal ya Mas. Iya, betul. Mungkin kalau nemu mungkin dokumenter A mungkin ya Mas waktu itu. Tapi ya, itulah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Selanjutnya teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada kurang lebih setengah jam ya sesi diskusinya. Ayo, ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, aku ingin bertanya ke Mas Anggit, Mas Fuad, dan juga Mbak Aca. Oh ini ada yang resen nih. Ini mau bertanya, yang resen ya di Zoom, enggak ya? Oke, anggaplah enggak ya. Oke, aku ingin bertanya ke dua filmmaker dan satu produser dari dua film ini. Tentunya pada dasarnya saat Mas Anggit, Mas Fuad, dan juga Mbak Aca memutuskan untuk membuat film, terlebih dua film ini, tentunya ada pesan dan juga ada sesuatu hal yang jadi atau yang mengikat dari secara personal mungkin ke Mas Anggit, Mas Fuad ataupun Mbak Aca, dan itulah yang ingin disampaikan ke audiens gitu, ke teman-teman yang ada di sini. Nah, semisalnya saya balik sampai di detik ini, baik itu dari film Kabar dari Barat diproduksi 2020, bahkan Living in Rope di 2017, dengan waktu sepanjang itu sampai di detik ini, apakah pesan yang ingin disampaikan itu masih relevansinya masih ada gitu di dalam kehidupan mungkin, ataupun ya ketika semisalnya taruhlah Kelola Arves ingin mengundang dua film ini. Nah pasti dari Mas Anggit atau Mas Fuad ataupun Mbak Aca kan tiba-tiba mengingat sesuatu dari film ini. Nah kira-kira pesan yang ingin disampaikan ke audiens itu secara pribadi dari Mas Fuad, Mas Anggit dan juga Mbak Aca, apakah masih tetap ada gitu relevansinya? Dan pendapat pribadi dari Mas Fuad, Mas Anggit dan juga Mbak Aca itu gimana gitu dengan pesan ini? Sampai di detik ini apakah tetap sekuat saat pertama buat atau mungkin sudah mulai redup? Aku mungkin dari ke Mas Anggit dulu. Sebelumnya film Kabar dari Barat ini merupakan media untuk menyuarakan apa yang sebelumnya jarang disuarakan, terutama di dekat pengalaman pribadi saya. Kayak di tempat saya kan ada ya seperti yang saya bilang tadi, ada yang keluarga yang bapaknya mengasuh anaknya sendirian. Dan film-filmku menjadi media untuk menyampaikan itu, bahwa ada loh sebenarnya dari banyaknya berita tentang TKW yang kebanyakan meng-highlight tentang yang di luar negeri, tapi ada loh yang di rumahnya itu juga mereka merasa menderita kayak gitu. Nah, aku ingin mengangkat itu, bahwa tidak selamanya yang menderita itu cuma yang di luar negeri, tapi yang di rumah pun juga merasakan hal yang sama. Terus untuk
pesan yang ingin aku sampaikan lebih ke personal aku, bukan melihat film tapi lebih ke personal, kayak teman-teman di sini kalau misal kalau ingin membuat karya entah apapun itu, coba lihat di sekitar kalian ada apa, terus rasakan apa yang ada di sana, terus coba suarakan apa yang ada di sekitar kalian gitu. Itu lebih mengena dan lebih bisa tersampaikan daripada kalian mengambil referensi yang jauh dari kalian kayak gitu. Kayak gitu Oke. sih kalau dari aku. Siap, terima kasih Mas Anggit. Aku ke Mbak Aca dulu. Boleh Mbak Aca dijawab pertanyaan? Oke, ini suaranya udah kedengaran belum? Sudah terdengar. Mungkin kalau ditanya masalah relevansi, masih relevan nggak sih di masa sekarang? Aku bisa jawab masih relevan. Makanya ketika waktu itu panitia minta izin untuk nayangin Living in Rob, aku bilang terima kasih udah mau terima kasih untuk kembali memberikan ruang kepada Living in Rob untuk kembali bertemu lagi dengan penontonnya. Karena seperti yang sebelumnya diomongin sama Fuad, ngomongin soal Rob ini nggak akan ada habisnya. Maksudnya ketika isu ini ada dan akan terus ada. Maksudnya meskipun pemerintah kita juga sudah mencoba untuk membuat atau menanggulangi hal tersebut, tapi kita kembali lagi ke namanya perubahan iklim dan cuaca itu kembali lagi terjadi. Mungkin akhirnya untuk ini mungkin kita tidak hanya bisa bergantung sama pemerintah, tapi dari kita semua tuh juga harus sadar akan adanya perubahan iklim ini gitu. Mungkin kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Mungkin Rob tidak akan berhenti begitu saja, tapi setidaknya kita tahu bagaimana cara untuk menguranginya, seperti itu. Kemudian kalau untuk Kabar dari Barat, eee, sebenarnya waktu pertama kali kenapa aku tertarik buat ngeproduserin Kabar dari Barat ketika naskah ini diajukan sama Anggit, kemudian aku baca, eee, ini ada pesan, ada mungkin personal sih ketika, eee, kita selalu berpikir kalau semisalnya, ya mungkin yang kayak dibilangin Anggit, kita tuh selalu nge-highlight orang-orang yang pergi, tapi kita tuh nggak pernah tahu gimana rasanya ditinggalkan. Nah itu sih, mungkin hal-hal seperti itu akhirnya, masih relevan untukku, karena, kita berpikir kalau semisal kadang ada isu-isu yang, beberapa orang terdekatku bilang kalau semisal ditinggal ngerantau, atau ditinggal merantau, atau ditinggal ada keluarga yang jadi TKW itu hidupnya pasti enak, padahal enggak. Maksudnya mereka juga berusaha untuk menahan rindu, kemudian belum lagi kalau semisal nggak ada kabar, mereka harus memutar otak gimana caranya supaya bisa bertahan dan nggak hanya bergantung sama itu sih, buat aku pribadi. Oke, terima kasih Mbak Aca. Langsung ke Mas Fuad, gimana Mas? Ya, kalau misal dibilangin relevan, masih relevan. Selama Leonardo DiCaprio masih update soal persoalan tentang perubahan iklim, sampai kapanpun kita masih sangat relevan dengan film ini gitu. Maksudnya ya yang kita hadapi ke depannya adalah ya perubahan iklim gitu. Bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara masyarakat akhirnya beradaptasi gitu. Dan bagaimana akhirnya kita bisa orang-orang yang tinggal di jauh dari daerah pesisir, kita bisa mengenal bahwa ada cerita-cerita seperti ini, bahwa ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan air, bahwa ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan mungkin ular, kita bisa katakan gitu. Ya masih sangat relevan ketika kita bilang ketika menonton film tentang Rob gitu. Apalagi tahun kemarin ada film tentang Rob juga berjudul Dul Haji Dolena. Itu film dari teman-teman TV juga yang akhirnya masuk ke Festival Film Indonesia. Maksudnya mungkin orang ketika menonton film yang berkaitan dengan isu ini memang orang-orang yang tidak mengalami akan merasakan pengalaman secara visual dan pengalaman secara kedekatan dengan subjek yang diangkat di masyarakat yang terdampak dengan banjir rob. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fuad buat jawabannya, dan aku masih akan membuka
pertanyaan lagi. Mungkin dari udah dah Pak Teguh Imanto untuk bertanya dipersilakan Pak. Di sini masih kurang jelas Pak. Mungkin bisa lebih dekat dengan mic mungkin Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf saya baru bergabung ya, baru tahu dari UBA. Saya terlambat. Gini, saya ingin bertanya, apakah film ini dibuat dari tugas sekolah ataukah semacam komunitas yang terus yang kedua, mengapa latar belakangnya itu mengambil rock ya, berdoa di Pekalongan. Apa yang melatar belakangi? Kalau kita mengambil salah satu keistimewaan di kota, misalkan Pekalongan juga ada yang menarik, misalkan kebudayaannya yaitu batik gitu ya. Mengapa kok tertarik ke masalah bencana alam? Terus yang membiayai ini siapa? Apakah ada departemen lain atau sponsor lain yang melibatkan? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh Imanto. Mungkin ini pertanyaan dari Pak Teguh ini lebih ke film Living in Rope ya Pak? Iya. Jadi, setangkapnya saya tadi pertanyaan dari Pak Teguh adalah pembuatan film ini berdasar apakah film ini dibuat karena tugas sekolahkah atau karena ada tuntutan ataupun gerakan dari komunitas gitu. Dan juga mengapa mengangkat tema rob gitu di Pekalongan. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Fuad dan juga Mbak Aca boleh. Keduanya. Dari Mas Fuad dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Teguh pertanyaannya. Pertama, film ini adalah film tugas kampus kita di ISI Yogyakarta, jurusan film dan televisi, semester 3, mata kuliah dokumenter waktu itu. Kemudian saya bersama Aca, produser, bersama 3 rekan kami, Erin, Panji, dan Adam, kita bersama-sama membiayai bersama gitu. Jadi kita emang iuran bareng-bareng untuk bikin film ini agar bisa terwujud. Dan memang kita kenapa akhirnya mengambil sudut pandang tentang bencana waktu itu adalah pertama, rob di Pekalongan dan di daerah lain masih banyak orang-orang yang tidak tahu dan masih banyak orang-orang yang tidak menyuarakan tentang isu ini. Kemudian waktu itu juga sedang gencar tentang banjir rob, di Undang-Undang Indonesia tidak termasuk bencana gitu. Bahkan masyarakat sendiri hanya bisa meratapi dan hanya bisa akhirnya berdampingan dengan robnya tersebut gitu, dan mereka hanya bisa apa ya istilahnya tuh, mereka cuma nunggu pemerintah untuk ngebantu gitu, sedangkan yang menyuarakan sangat sedikit. Akhirnya saya dan Aca berdiskusi bersama teman-teman yang lain, ya memang paling dekat untuk menyuarakan ini berasal dari perspektif masyarakat Pekalongannya sendiri ketika ia merasakan banjirnya, ketika mereka memang hidup berdampingan dengan banjir ini, kemudian apa keluh kesah yang mereka rasakan. Ketika kita maksudnya waktu itu kenapa kita akhirnya tidak mengangkat batik yang memang terfokus batik berasal dari Pekalongan dan banyak yang bisa kita eksplor juga. Pertama karena alasan kita memang kita bareng-bareng pengen menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Pekalongan saat itu gitu.
Makanya kita pengen kita sampaikan dengan medium film, biar orang-orang juga tahu bahwa ada sebagian masyarakat di Pekalongan yang sedang melawan dengan banjirop ini gitu. Lalu akhirnya kita syuting selama 6 bulan, termasuk riset, praproduksi, produksi, dan pasca produksi kita lakukan secara 1 semester di kampus waktu itu. Dan akhirnya film ini juga rilis di tahun bersamaan 2017, kita submit ke beberapa festival, termasuk Festival Film Indonesia saat itu 2017. Seperti itu sih Pak. Mungkin Acak bisa nambahin. Oke, dipersilakan Mbak Aca. Mungkin mau koreksi aja, tadi Fuad bilang semester 3, sebenarnya ini tugas semester 4. Ya, semester 4. Ini semester 4 untuk mata kuliah film dokumenter. Sebenarnya waktu dalam pengerjaannya kan kita pasti pas pertama kali masuk pasti udah disuruh kasih ide kreatif mau bikin apa dalam semester itu. Kemudian dari kita tuh ada beberapa ide, kemudian kita bahas, ada salah satunya Rob di Pekalongan, dan saat itu tuh ada 2 kru kita yang dari Pekalongan, itu Fuad dan Adam. Jadi ketika Fuad ngomongin Rob untuk saya yang bukan asli di daerah Pulau Jawa, ketika mereka ngomong Rob itu tuh saya tuh kayak, Rob nih apa sih gitu kan? Rob nih apa? Terus mereka menjelaskan Rob itu tuh adalah banjir yang sebenarnya datang karena air pasang laut gitu. Kemudian saat kita riset itu tuh sebenarnya tidak termasuk dalam bencana karena air datang pasang dari laut itu tuh akan kembali lagi, sehingga itu tidak termasuk dalam bencana, tapi fenomena alam. Tapi kemudian saat kita riset turun ke lapangan, yang terjadi di lapangan adalah Rob itu datang ke pemukiman penduduk, tapi tidak bisa surut, dan itu berlangsung selama kurang lebih 2-3 tahun saat kita sudah riset itu. Jadi problemnya adalah kemudian masyarakat hidup berdampingan dengan banjir itu tadi, yang seharusnya air itu dari pasang udah harus bisanya kembali, tapi ternyata nggak bisa kembali, seperti itu. Kemudian kita lihat dari fenomena tersebut, tingkat urgensinya, oke. Secara urgensi ini harus kita suarakan, masyarakat harus tahu, masyarakat di luar atau warga di luar harus tahu kalau Rob itu tuh sekarang udah jadi bencana untuk masyarakat di pesisir pantai utara, seperti itu. Mungkin itu sebabnya kenapa akhirnya kita memilih untuk mengangkat Rob sebagai ide cerita dalam pembuatan film dokumenter tersebut. Kemudian kalau untuk sumber dana, karena dasarnya ini tugas karya tugas kampus, akhirnya kita urunan sih dari 5. Saat itu tuh satu kelompok ada 5 orang, jadi kita urunan waktu itu berlima. Ya buat bolak-balik transport, lebih banyak keluar bolak-balik transport Jogja Pekalongan setiap minggunya sih, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aca, Mbak Fuad atas jawabannya. Mungkin dari Pak Teguh, apakah sudah cukup menjawab Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Dan aku masih membuka pertanyaan lagi, 1 pertanyaan lagi untuk teman-teman yang mungkin ada di Zoom meeting ataupun teman-teman yang hadir secara luring saat ini. 1 pertanyaan lagi sebelum kita menutup diskusi ini. Oke, dipersilakan Mas. Perkenalkan, nama saya Razi dari TKS 20. Saya mau nanya ke Mas Anggit sih Mas. Kan Mas Anggit dari sutradara juga sebagai penulis naskah Mas ya. Saya pernah melihat wawancara salah satu sutradara yaitu Raditya Dika. Dia tuh kalau menurut dia proses penulisan kreatif tuh pas produksinya tuh dilakukan 4 kali Mas. Jadi pas dia nulis sendiri, terus pas reading, dan pas syuting, terus sampai editing. Dia tuh kayak gitu. Kalau Mas Anggit sendiri gimana sih Mas proses penulisan naskahnya? Atau dari proses itu banyak revisi-revisi lagi sampai akhirnya matang? Kayak gitu Mas. Ngomongin tentang penulisan naskah ya. Proses penulisan naskah Kabar dari Barat awalnya emang
saya tulis sendiri dari mulai cerita awal bikin treatment sampai bikin scene per scene sampai akhirnya selesai draft 1. Terus saya konsultasikan ke beberapa teman dan akhirnya dapat masukan yang lumayan membangun. Terus sampai di satu titik di mana saya butuh bantuan orang lain, bukan untuk kontennya, tapi lebih ke pandangan orang lain. Nah, terus saya ngobrol sama Mbak Alivia, dan dia mempunyai pandangan lain tentang naskah ini, bukan dari idenya, tapi lebih ke struktur penceritaannya. Nah, saya diskusi dengan Mbak Alivia, aku punya ini naskahnya kayak gini. Terus Mbak Alivia memberi masukan, oh kalau kayak gini lebih enaknya awalnya tuh kayak gini, tengahnya gini, endingnya gini, nanti bakalan gini. Nah, akhirnya selesai di draft 10 kalau nggak salah. Nah, setelah itu baru proses dari naskah itu di breakdown ke teman-teman asisten sutradara. Pada saat itu aku sama asisten sutradara namanya Mas Galih. Nah, kami juga diskusi tentang itu. Ini scene 1 adegannya seperti ini emosinya bakalan seperti apa? Apakah sangat lambat? Scene 1 yang pertama dia bangunin anaknya. Apakah ini bapaknya akan sangat lambat, sangat halus, atau bapaknya yang tipe yang tegas, atau baik lagi ke anaknya juga, anaknya itu yang dibangunin langsung marah-marah, atau dibangunin langsung bangun, atau dibangunin nggak mau bangun. Nah, di situ ada diskusi juga. Mau seberapa tinggi atau mau seberapa beda emosi yang ingin disampaikan. Sampai scene per scene kita bedah seperti itu, terus kita sampaikan ke pemainnya, ini bakalan nanti pengadegannya bakalan seperti ini, emosinya bakalan seperti ini, jangan sampai naik, jangan sampai turun. Terus selesai produksi, di editing, ternyata dapat inspirasi pada saat itu. Sebelumnya bentuk awal film ini tidak seperti ini. Scene awal itu bangunin anaknya, terus pergi, terus bapaknya beraktivitas, pulang bawa makanan, terus baru mulai anaknya masuk, baru mulai ada orang meninggal, baru bapaknya pulang, baru anaknya masuk. Cuman setelah saya lihat-lihat dan diskusi dengan editor saya, dia juga memberi masukan juga. Ini kalau dibikin datar seperti naskah, bukan datar, dibikin linear seperti naskah, nanti emosi di filmnya bakalan tidak nyambung kata dia, lebih patah-patah. Akhirnya kami berdiskusi lagi, misalnya ini scene 1 ditaruh di awal, terus scene 2 yang awalnya di awal ditaruh di tengah, dan kita bolak-balik scene-nya. Akhirnya menemukan satu emosi, satu susunan yang enak. Konsekuensinya adalah ada beberapa shot tambahan yang untuk menyambungkan dari scene itu supaya jadi lebih enak. Nah, akhirnya setelah scene-nya enak dan butuh gambar lagi untuk menyambungkan, kita syuting lagi. Baru akhirnya selesai di sini. Kayak proses produksi film ini seperti sepanjang itu. Jadi bukan ide saya sendiri, tapi ide teman-teman juga, dari mulai saya, terus penulis naskah, pengadeganan, sampai editornya pun ikut berperan dalam film ini. Oke, sudah cukup terjawab, Mas? Oke, terima kasih. Intinya selain dari proses pakom yang emang udah jadi tradisi ya, development naskah sampai di pasca produksi, tetap akan ada improvisasi seperti itu ya, Mas Anggit? Iya. Oke, dengan pertanyaan tadi, mungkin kita langsung masuk ke closing statement. Aku ingin bertanya ke Mas Anggit, Mas Fuad, dan juga Mbak Aca, closing statement-nya untuk mungkin apa aja deh yang ingin disampaikan ke audiens yang ada di tempat ini maupun di Zoom. Dari Mbak Aca dulu boleh. Mungkin kalau closing statement, aku lebih condong ke Fuad sih harusnya kalau untuk closing statement, kan ada director statement biasanya. Tapi untuk nambahin aja, seperti yang selalu sudah kita singgung sebelumnya soal perubahan iklim. Kalau kita ngomongin soal bencana kayaknya nggak ada habisnya, ngomongin soal perubahan iklim ini juga nggak akan ada habisnya. Kalau misalnya kita bergantung cuma sama gimana solusi dari pemerintah aja, gitu nggak akan ada jawabannya. Kita semua akhirnya harus bergerak untuk
bisa menanggulangi ini semua, seperti itu. Kita butuh kerjasama dari kita semua, itu aja dari saya. Terus kemudian untuk kabar dari barat juga, eee, lebih peka dengan sekitar kita karena, kadang kita tuh nggak sadar kalau misalnya orang-orang di sekitar kita tuh juga butuh atau punya kegelisahannya sendiri. Mungkin itu sih kita lebih peka sama sekitar kita kalau untuk kabar dari barat, itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Aku ke Mas Anggit dulu boleh. Ini sama seperti yang aku bilang tadi di tengah ya, kayak lebih peka ke apa yang ada di sekitar kita, sering-sering ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita, terus jadikan media film ini atau media apapun itu sebagai perpanjangan lidah untuk menyuarakan kegelisahan yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih Mas Anggit. Langsung ke Mas Fuad, dipersilakan. Ya, sama sih. Semuanya ya kita harap bahwa kita bisa sadar dengan apa yang ada di dekat kita, sekitar kita seperti apa yang harus kita suarakan, apa yang harus kita perjuangkan gitu. Jadi kayak ya ketika kita emang bisa membuat medium film atau bahkan seni rupa atau bahkan seni media lain, ya kita lakukan sebisa mungkin untuk menyuarakan hal-hal yang tidak tersuarakan gitu. Seperti itu. Oke, pada akhirnya baik itu film Kabar dari Barat ataupun Living in Rock memiliki satu pesan atau satu garis besar yang ingin disampaikan, dan aku berharap teman-teman di sini juga mendapatkan pesan itu bahwa kita harus semakin peka dan tidak memiliki rasa ragu untuk menyuarakan apapun hal-hal yang menjadi concern atau hal-hal yang terikat dan menjadi sesuatu yang harus disuarakan, itu tetap harus kita suarakan terlepas dari media apapun, dan media film pun menjadi salah satu media yang ampuh yang bisa teman-teman coba. Oke, dengan closing statement dari ketiga narasumber yang sudah hadir hari ini, saya akan tutup sesi diskusi dan rangkaian acara screening pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Aca, Mas Fuad, dan juga Mas Anggit yang udah hadir bersama kita. Dan juga terima kasih untuk teman-teman audiens yang udah hadir. Dan tidak lupa rangkaian acara screening Kelola Art Fest 6 itu masih akan terus berlanjut hingga di tanggal 12 nanti.